Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita hari ini akan belajar Excel part 2 ya. Hari ini kita akan belajar menggabungkan data beberapa sel menjadi satu sel ya. Contohnya seperti ini. Saya ingin hasil jadinya Agus, tanda pemisah atau ya garis miring 144 47 384. Nah, saya ingin hasil jadinya seperti ini. Dari sel B4 dan C4 digabung di D4 ya. Ini kita menggunakan dua rumus alternatif. Yang pertama kita bisa menggunakan text join. Yang kedua kita bisa memakai tanda dan nanti tanda dan seperti ini ya untuk menggabungkannya. Sedikit informasi ya, text join ini adanya di Excel 2016 ke atas ya. Kalau kalian menggunakan Excel 2013, 2010, nah kalian bisa gunakan rumus yang alternatif ini nanti ya. Nah, kita coba yang text join. Sama dengan text join, buka kurung, delimiter. Delimiternya adalah tanda pemisahnya ya. Tanda pemisah bebas. Kalian mau tanda kurang, mau spasi tanda pemisahnya bebas. Tapi di sini saya ingin menggunakan delimiternya garis miring ya nih. Nah, text join kita garis miring, tanda petik garis miring, di update tanda petik ya garis miringnya, koma ini tergantung ya, ada yang koma ada yang titik koma, sesuaikan dengan di laptop kalian. Kalau misalkan ini koma nih, nah dia ada juga yang titik koma, jadi sesuaikan ya dengan laptop masing-masing. Ini jikanya kalau kosong, apakah kita biarkan, apakah kita hilangkan delimiternya atau tetap ada. Saya di sini ingin kalau salah satu data kosong maka delimiternya hilang, maka saya menggunakan true ya, di true. Koma lagi, teks satu yang mana teksnya ada, teks pertama adalah B4 yang Agus, teks koma, teks kedua lagi yang mana teks keduanya adalah C4 ya. Kalau sudah, kalau tidak ada teks ketiga dan teks keempat, langsung kita tutup kurung ya. Jadi sebenarnya Excel itu mudah ya. Di rumusnya itu kita sudah diberi clue ya, diberi informasinya kayak gini kan, delimiter itu kita isi pemisah. Ini kalau datanya ada yang kosong, kita akan hilangkan delimiternya. Selanjutnya teks mana yang ingin kita gabungkan, teks pertamanya mana, teks pertamanya adalah di B4, teks keduanya yaitu di C4, seperti itu ya. Kalau sudah, kita tekan enter ya, gabung ya. Saya ingin setelah Agus ini ada spasi dulu ya, ada spasi, terus garis miring, spasi lagi ya. Nah, maka kita tambahkan di sini setelah tanda petik spasi sama setelah garis miringnya, kita enter. Nah ya, jadi lebih rapi. Sudah, tinggal kita seret ke bawah ya agar rumusnya tercopy. Nah, perbedaan true dan false tadi, di sini perbedaannya. Misalkan data Marwan ID-nya kosong, coba kita delete, nah maka tanda delimiternya akan hilang. Tapi kalau kita menggunakan false, nah, maka delimiternya tetap ada ya. Jadi itu perbedaannya ya. Kita pakai true ya. Nah, true dia hilang kan, jadi lebih rapi. Selanjutnya kita pakai rumus yang alternatif. Nah, ini rumusnya sama dengan pilih teks yang teks pertama yaitu B4. Pakai dan ID. Nah, begitu. Jadi
Yang ditampilkan adalah B4 dan C4. Nah, yang ini masih tanpa delimiter ya. Kita enter, nah maka tampilannya seperti ini. Langsung ya, tanpa delimiter. Kalau kita ingin tambahkan delimiter, maka tambahkan setelah dan. Jadi cara membacanya ya B Agus dan C4 ini langsung digabung ya. Kalau kita ingin tambahkan delimiter, berarti B4 atau Agus dan tanda petik, delimiternya kita kasih ya, terus dan lagi, dannya C4 ya. Jadi membacanya Agus dan delimiter dan ID-nya, enter. Nah, hasilnya seperti ini ya. Tinggal kita seret ke bawah. Kelemahannya kalau kita menggunakan alternatif ini, kita tidak bisa menghilangkan delimiternya kalau salah satu kolomnya kosong. Contoh, ini misalkan Yanti ID-nya kosong. Maka kita nggak ada pilihan untuk menghilangkan garis miringnya ini ya, delimiternya. Sebenarnya kita bisa menggunakan if ya. Nah, tapi itu nanti di part berikutnya kita akan belajar ya. Nah, jadi ini dulu pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan kalian paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.